Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ariska Afrianti, mahasiswi semester 5 Fakultas Kedokteran, Prodi S1 Kebidanan Universitas Islam Sultan Agung. Jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional. Tujuannya agar teman-teman semua tahu nutrisi untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional. Prosedurnya kurang lebih saya akan melakukan penyuluhan selama 10 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari diabetes mellitus gestasional. Jadi diabetes mellitus gestasional adalah kadar gula darah yang tinggi atau diabetes yang terjadi selama kehamilan. Selanjutnya, ada tanda gejala dari diabetes mellitus gestasional. Jadi, tanda gejala yang pertama adalah sering merasa lapar. Tanda gejala yang kedua adalah sering merasa haus. Tanda gejala yang ketiga adalah sering ingin buang air kecil. Dan yang keempat, terjadi penurunan berat badan dari waktu ke waktu. Yang kelima, mudah lelah. Dan yang keenam, kesemutan pada tangan dan kaki. Dan yang ketujuh, penglihatan menjadi kabur. Lalu ada faktor resiko dari diabetes mellitus gestasional. Jadi faktor resikonya itu yang pertama adalah usia lebih dari 35 tahun. Dan yang kedua, obesitas atau memiliki berat badan lebih. IMT-nya jadi lebih dari 30. Yang ketiga, memiliki riwayat hipertensi. Dan yang keempat, memiliki riwayat melahirkan bayi besar, lalu memiliki riwayat bayi lahir meninggal, dan memiliki riwayat bayi dengan kecacatan, dan yang terakhir memiliki riwayat penyakit jantung dan juga glukos. Selanjutnya ada komplikasi dari diabetes mellitus gestasional. Jadi komplikasi yang pertama pada saat kehamilan itu akan terjadi prematuritas atau kelahiran bayi belum cukup bulan. Yang kedua, janin besar. Yang ketiga, preeklamsia atau eklamsia. Yang keempat, penglihatan kabur. Dan yang kelima, persalinan lama. Dan komplikasi pada saat setelah persalinan atau pasca persalinan. Komplikasi pada bayi yang pertama, bayi mengalami ikterus neonaturum. Dan yang kedua, gangguan sindrom nafas pada bayi. Yang ketiga, bayi mengalami hipoglikemia akut. Dan komplikasi pada bayi yang terakhir adalah peningkatan resiko obesitas pada anak kelak. Lalu komplikasi pada ibu setelah melahirkan. Yang pertama, resiko terjadinya ISK atau infeksi saluran kencing. Dan yang kedua, memperberat komplikasi diabetes yang sudah ada. Selanjutnya, ada pencegahan dari diabetes mellitus gestasional. Yang pertama dengan pengaturan pola makan dengan terapi diet. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, minimal seminggu 150 menit per minggu. Lalu yang ketiga, rutin memeriksakan kadar gula darah. Yang keempat, rutin memeriksakan diri ke dokter. Dan yang kelima, mengonsumsi insulin jika diperlukan sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya ada pengaturan pola diet untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional. Jadi yang pertama, makan dalam porsi kecil namun sering. Jadi tidak dianjurkan untuk makan 3 kali sehari dalam porsi besar. Dianjurkannya adalah makan 6 kali sehari dalam porsi kecil. 3 kali makan utama yaitu pada pagi, siang, dan malam, dan 3 kali untuk mengonsumsi cemilan. Cemilannya itu bisa berupa buah-buahan, oatmeal, dan juga jus buah tanpa gula. Lalu yang kedua, makan dengan jadwal yang teratur. Tidak dianjurkan untuk menunda jadwal makan. Dan yang ketiga, mengurangi mengonsumsi karbohidrat seperti roti, permen, minuman bersoda, seperti itu. Lalu yang ketiga,
Usahakan untuk menghindari mengonsumsi karbohidrat pada pagi hari, karena biasanya gula darah akan meningkat pada pagi hari. Lalu yang terakhir, melakukan diet rendah garam apabila memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional. Yang pertama, sumber karbohidrat yang dianjurkan adalah beras, singkong, ubi, kentang, seperti itu. Dan yang tidak dianjurkan adalah makanan dengan olahan gula murni seperti permen, sirup, gula pasir, dan gula jawa. Lalu, sumber protein hewani. Sumber protein hewani yang dianjurkan untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional adalah ayam, daging, hati ayam, seperti itu. Dan yang tidak dianjurkan adalah kulit, daging, atau ikan dalam kaleng. Setelah itu ada sumber protein nabati. Jadi sumber protein nabati yang dianjurkan adalah seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Setelah itu ada sayuran. Jadi ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional diperbolehkan semua jenis sayur, kecuali sayur yang memiliki karbohidrat tinggi seperti nangka muda, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, buah-buahan yang dianjurkan adalah buah-buahan yang tidak terlalu manis, dan yang tidak dianjurkan adalah buah-buahan yang terlalu manis. Minuman yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional adalah minuman yang bersoda, minuman beralkohol, dan minuman campuran dari gula murni, seperti sirup, seperti itu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan menu makanan diet sehari untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional. Pada jam 7 pagi, ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional dapat mengonsumsi 2 lembar roti gandum dengan dioleskan selai stroberi dan 1 gelas susu sapi. Dan pada pukul 9 pagi, ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional dapat mengonsumsi buah pir. Selanjutnya, pada pukul 12, ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional dapat mengonsumsi 150 gram nasi atau setara dengan 2,5 centong, 1 potong ikan pepes, 1 mangkuk sayur bayam, dan 1 buah apel. Pada pukul jam 4 sore, ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional dapat mengonsumsi 1 buah melon. Pada pukul jam 19 malam atau 7 malam, ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional dapat mengonsumsi 150 gram nasi atau 2,5 centong. Lalu 1 mangkuk sayur sop, 1 potong ayam bakar, dan 1 buah jeruk. Pada saat mau tidur, ibu hamil dapat mengonsumsi 1 gelas susu sapi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua. Pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional sudah selesai. Semoga bermanfaat teman-teman semua.